Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embila Syarif Hidayatullah, mahasiswa Teknik Mesin semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa dengan dosen Bu Elvira Junisa. Latar belakang: bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya, sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tertulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat tidur, tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Tetapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi, tetapi di sisi lain, bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan penting dalam kehidupan sehari-hari. Daerah bahasa tetap dijaga eksistensinya di balik arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Pembahasan: kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan nasional, B. Lambang identitas nasional, C. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kedua ada bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat pada pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya kepada sasaran yang tetap. Kedua, orang tuanya. Dalam perkembangan, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga untuk berkomunikasi dalam lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa, di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap-tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan bermasyarakat dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat ditetapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Setelah memahami fungsi bahasa tersebut, dapat kita ketahui bahwa sangat penting menggunakan bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat negara Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa dalam setiap daerah dengan ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk mempersatukan bangsa yang kaya ini. Kesimpulannya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, dan dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat, pemakaian yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek dalam kehidupan. Kebudayaan termasuk pengembangan bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaiannya yang cermat, tepat, dan efisien. Daftar pustaka. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.